Each morning, I look in the mirror and I tell myself one thing to boost my confidence. Setiap pagi saya bercermin dan saya mengatakan pada diri sendiri satu hal untuk meningkatkan kepercayaan diri saya. Don't wait on your way to live the life you want. Jangan menunggu berat badanmu untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan. My name is Cici Olisa. I co-founded the CurvyCon, a plus-size fashion convention during New York Fashion Week. Nama saya Cici Olisa, saya ikut mendirikan CurvyCon, konvensi model ukuran plus size selama pekan New York Fashion. I'm also a lifestyle influencer, which basically means I share my life with thousands of people on the internet. Saya juga seorang influencer gaya hidup yang pada dasarnya berarti saya berbagi hidup saya dengan ribuan orang di internet. Growing up, I always wanted to be on stage. Dance, theater, singing. I loved it all. Tumbuh dewasa, saya selalu ingin berada di atas panggung dansa, teater, bernyanyi. Saya suka semuanya. It takes confidence to go out on stage and perform, but luckily for me, there was no shortage of love and validation in my family. Dibutuhkan kepercayaan diri untuk naik ke atas panggung dan tampil, tetapi untungnya bagi saya tidak ada kekurangan cinta dan validasi dalam keluarga saya. I like to think of confidence as a big red balloon that can either soar or deflate. Saya suka menganggap kepercayaan diri saya sebagai balon merah yang melambung atau menepis. My parents had the challenge of raising 3 daughters and making sure that each of our confidence balloons was sky high and full. They did a great job. Orang tua saya memiliki tantangan untuk membesarkan 3 anak perempuan dan memastikan bahwa setiap balon kepercayaan diri kami setinggi langit dan penuh. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik. I was the only Nigerian girl in my class, but that wasn't a problem. I was significantly taller than the other girls, and instead of long straight hair, I had big kinky natural hair, but those things weren't a problem either. The problem was my body. Saya adalah salah satu gadis Nigeria di kelas saya, tetapi itu bukan sebuah masalah. Secara signifikan, saya lebih tinggi daripada gadis lainnya. Dan alih rambut lurus panjang, saya memiliki rambut alami keriting besar, tetapi hal itu juga tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya adalah tubuh saya. According to the National Report on Self-Esteem, 98% of girls feel that there is an immense pressure from external sources to look a certain way. Menurut laporan nasional tentang harga diri, 98% anak perempuan merasa bahwa ada tekanan besar dari sumber eksternal untuk melihat dengan cara tertentu. In elementary school, a teacher pulled my mom aside to let her know that while I was a good dancer, I would not be allowed in our school's elite dance group because I didn't have a dancer's body. Di sekolah dasar, seorang guru menarik ibu saya ke samping untuk memberitahu dia bahwa sementara saya adalah penari yang baik, saya tidak akan diizinkan dalam kelompok tari elit sekolah kami karena saya tidak memiliki tubuh seorang penari. For the first time, my confidence balloon lost a little bit of air. Untuk pertama kalinya, balon kepercayaan diri saya kehilangan sedikit udara. I went to a performing arts high school with famous alumni like 6-time Tony Award winner Audra McDonald. Saya pergi ke sekolah menengah seni pertunjukan dengan alumni terkenal seperti pemenang Tony Awards 6 kali Audra McDonald. My junior year, a teacher told me privately that while I had a great audition for the school musical, he just couldn't give me the part I wanted. Tahun pertama saya, seorang guru memberitahu saya secara pribadi bahwa sementara saya memiliki audisi yang bagus untuk musikal sekolah, dia tidak bisa memberi saya bagian yang saya inginkan. Why? Well, he said, there would be that scene where you'd have to admit that you made love in the back of a car, and it's simply unrealistic that someone of your size would fit in the back of a car. Mengapa?
Dia bilang akan ada adegan di mana Anda harus mengakui bahwa Anda berhubungan di belakang mobil itu, dan itu tidak realistis. Tetapi seseorang seukuran Anda akan termuat di belakang mobil. As I listened to a teacher that I respected tell me that my body was the reason he was choosing to ignore my talent, my face got hot with embarrassment. A knot formed in the pit of my stomach. I thanked him for his feedback and I rushed out of his classroom just as tears began to fall down my face. Sewaktu saya mendengarkan seorang guru yang saya hormati memberitahu saya bahwa tubuh saya adalah alasan dia memilih untuk mengabaikan bakat saya, wajahku menjadi panas karena malu berada di saya. Saya berterima kasih padanya atas umpan baliknya dan saya bergegas keluar dari kelasnya tepat ketika air mata mulai jatuh di wajah saya. I wanted to quit. But there's an expression amongst us Nigerians, Naija no de carry last, which in my family meant if you have a goal, you don't quit. You keep working until you achieve it. Saya ingin berhenti, tapi ada ekspresi di antara kami orang Nigeria. Nikir tahu mereka membawa tawa yang di dalam keluarga saya. Bertemu Anda memiliki tujuan, Anda tidak berhenti, Anda harus terus bekerja sampai Anda mencapai. My senior year, my classmates voted me most talented. My teachers couldn't see past my body, but my classmates could. And that gave me the tiny burst of air that my confidence balloon needed to move forward. Tahun ini senior saya, teman sekolah saya, memilih saya paling berbakat. Saya tidak dapat melihat melewati tubuh saya, tetapi teman-teman sekolah saya dapat, dan itu memberi saya semburan kecil udara yang dibutuhkan dalam kepercayaan diri saya untuk bergerak maju. So, after high school, I moved to New York City, I graduated with a degree in theater, and I became a working actor doing shows around the country. Then I decided that I wanted to land a role on Broadway, and my weight became an issue once again. Jadi setelah sekolah menengah, saya pindah ke kota New York. Saya lulus dengan gelar di bidang teater, dan saya menjadi aktor yang bekerja melakukan pertunjukan di seluruh negeri. Kemudian saya memutuskan bahwa saya ingin mendapatkan peran di Broadway, dan berat badan saya sekali lagi menjadi masalah. In final audition after final audition, I would have casting directors say, "Cece, gosh, we love your talent, but your weight." Dalam audisi terakhir, saya akan meminta direktur casting mengatakan, "Sisi, astaga, kami mencintai bakat Anda, tapi berat badanmu." Did I diet? Sure. I could get smaller, but I could never get skinny. Apakah saya putus asa? Tentu, saya bisa menjadi lebih kecil, tapi saya tidak pernah bisa kurus. By the end of an entire year of rejection by casting directors, my confidence balloon was lying dead and lifeless on the floor. Pada akhir tahun, penuh penolakan oleh direktur casting, tolong kepercayaan diri saya dengan terbaring mati dan tak bernyawa di lantai. When I confided in the people I love most, that I thought that I would never have the career I wanted, the relationship I wanted, the life I wanted, unless I was skinny. Ketika saya curhat pada orang-orang yang paling saya cintai, bahwa saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah memiliki karir yang saya inginkan, hubungan yang saya inginkan, kehidupan yang saya inginkan, kecuali saya kurus. Their response was to hug me and tell me that I was beautiful, but that did nothing to revive my confidence. Tanggapan mereka adalah memeluk saya dan memberi tahu saya bahwa saya cantik, tetapi itu tidak membantu apapun untuk menghidupkan kembali kepercayaan diri saya. My parents couldn't revive my confidence for me, and neither could my friends. This time, I'd have to do it myself. Orang tua saya dapat menghidupkan kembali kepercayaan diri saya untuk saya dan teman-teman saya, tapi di waktu ini saya juga tidak harus melakukannya sendiri.
So, when faced with the challenge of boosting my own confidence so that I could do what I loved on stage, I just quit. Jadi ketika di hadapan dengan tantangan untuk meningkatkan kepercayaan diri saya sendiri yang dapat melakukan apa yang saya sukai di atas panggung, saya berhenti begitu saja. I stopped auditioning. I got a corporate job to pay the bills. I developed an eating disorder. I was miserable. And in an effort to stay creative and feel less alone, I got on the internet and started sharing my stories of what it was like to be an awkward plus-size girl in New York City. Saya berhenti mengikuti audisi, saya mendapat pekerjaan perusahaan untuk membayar tagihan. Saya mengalami gangguan makan, saya secara dan dalam upaya untuk tetap kreatif dan merasa kurang sendirian, saya mendapatkan di internet dan mulai berbagi cerita saya tentang bagaimana rasanya menjadi gadis plus size yang canggung di kota New York. Forbes.com says that confidence is the outcome of the thoughts that we think and the actions we take. As my Instagram and YouTube audience gained a following, I went through a process that overhauled and rebuilt my self-confidence. Forbes datang mengatakan bahwa keyakinan adalah hasil dari pikiran yang kita pikirkan dan tindakan yang kita ambil. Saat audiens Instagram dan YouTube saya mendapatkan pengikut, saya melalui proses yang merombak dan membangun kembali kepercayaan diri saya. Through that process, I learned 4 key steps to building self-confidence. Melalui proses itu, saya belajar 4 langkah kunci untuk membangun kepercayaan diri saya yang saya inginkan. I'd like to share those with you today. Sound good? Bagikan dengan Anda hari ini akan terdengar bagus. Step 1, identify your perceived obstacle. Langkah pertama, identifikasi hambatan yang Anda rasakan. Step 2, imagine what your life would look like if your obstacle disappeared. Langkah kedua, bayangkan seperti apa hidup Anda jika rintangan Anda hilang. Step 3, address your perceived obstacle. Langkah ketiga, apa sih hambatan yang Anda rasakan? Step 4, choose to live the life you imagine today. Langkah keempat, pilih untuk menjalani kehidupan yang Anda bayangkan hari ini. That was a lot to take in, right? All right, let's break it down. Step 1, itu banyak yang diambil dengan benar. Mari kita menguraikan ini. Langkah pertama, identify your perceived obstacle. So for me, I thought that my confidence would greatly improve if I lost a bunch of weight. That may not be the thing for you, and that is okay. In order to identify what your perceived obstacle, I invite you to finish this sentence. My life would be perfect if... Identifikasi hambatan yang Anda rasakan. Jadi bagi saya berpikir kepercayaan diri saya akan meningkat jika kehilangan banyak berat badan yang mungkin bukan hal untuk Anda dan itu tidak apa-apa untuk mengidentifikasi apa hambatan yang Anda rasakan. Saya mengundang Anda untuk menyelesaikan kalimat ini. Hidupku akan sempurna jika... So what is it? What is that thing that you are using as an excuse to opt out of the life that you really want? Jadi, apa itu hal yang Anda gunakan sebagai alasan untuk memilih keluar dari kehidupan yang benar-benar Anda inginkan? Now comes the fun part. Jadi, sekarang tibalah bagian yang menyenangkan. Step 2. Imagine what your life would look like if that obstacle disappeared. Langkah kedua, bayangkan seperti apa hidup Anda jika rintangan itu hilang. According to a Harvard psychology study, the brain actually can't differentiate between a real memory and an imagined one. Menurut sebuah studi psikologi Harvard, otak sebenarnya tidak dapat membedakan antara memori nyata dan yang dibayangkan. This is why visualization is so important. Inilah sebabnya mengapa visualisasi sangat penting. I'll give you an example. While you think about what your life would look like if your obstacle was gone. Jadi saya akan memberi Anda contoh saat Anda berpikir tentang seperti apa hidup Anda jika rintangan Anda hilang.
So I used to fantasize about myself as a skinny person. I've never been skinny in my life, but I was obsessed with skinny Cece and the life that she would live. In my head, skinny Cece would travel the world. Jadi saya dulu berfantasi tentang diri saya sebagai orang yang kurus. Saya belum pernah bermain skating dalam hidup saya, tetapi saya terobsesi dengan sisi kurus dan kehidupan yang dia inginkan. Hidup yang ada di kepala saya ada sisi kurus akan berkeliling dunia. Skinny Cece would wear what she wanted, not what would cover her up the most. She would get up in the morning and dress without shame. Skinny Cece would do what I consider the most vulnerable act I could think of. Sisi kurus akan memakai apa yang dia inginkan, bukan apa yang menutupinya. Paling dia akan bangun di pagi hari dan berpakaian tanpa rasa malu. Sisi kurus akan melakukan apa yang saya anggap sebagai tindakan besar paling berharga yang dapat saya pikirkan. Skinny Cece would put a full body photo on her dating profile app. Sisi kurus akan memasang foto seluruh tubuh di aplikasi profil kencannya. Now it's your turn. What does your life look like without your perceived obstacle? Sekarang giliran Anda, seperti apa hidup Anda tanpa hambatan yang Anda rasakan? Are you sitting in a big corner office after a promotion? Apa Anda duduk di kantor sudut besar setelah promosi? Are you boarding the plane to your dream vacation? Apa Anda menaiki pesawat ke tempat liburan impian Anda? While you think about that, Sementara Anda memikirkannya, let's move on to step 3. mari kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. 3. Address your perceived obstacle. Langkah ketiga, atasi hambatan yang Anda rasakan. Now, I'm a firm believer in hiring therapists and coaches when it's time to level up. So when it was my turn to level up, I hired my first ever therapist and I immersed myself into the world of online and body positivity. Jadi, giliran saya untuk naik level, saya menyewa terapis pertama saya dan saya membenamkan diri saya dalam dunia online dan kepositifan tubuh. I decided, in order to address my perceived obstacle, I needed to remove skinny as a goal altogether. Now, before you say that I'm promoting obesity, I need you to hear me out for just a second. Saya memutuskan untuk mengatasi hambatan yang saya rasakan, saya perlu menghilangkan kurus sebagai tujuan bukan sama sekali. Sekarang, sebelum Anda mengatakan bahwa saya mempromosikan obesitas, perlu Anda mendengar saya hanya sedetik. I was a 10-pound baby. So maybe, just maybe, I came into this world as a big girl, and it just is what it is. Saya adalah bayi seberat 10 pon, jadi mungkin hanya kemungkinan saya datang ke dunia ini sebagai gadis besar dan itulah adanya. Yes, we live in a world that values the scale over the soul. Ya, kita hidup di dunia yang menghargai skala di atas jiwa. That values youth over wellness, that values looking good over feeling good. But in a world like that, I chose to go against the grain. I chose to stand up for myself and embrace health as a practice, not a pant size. Bahwa nilai yang digunakan daripada kesehatan untuk menghargai terlihat baik daripada merasa baik, tetapi di dunia seperti itu saya memilih untuk melawan biji-bijian. Saya memilih untuk membela diri sendiri dan merangkul kesehatan sebagai praktik, bukan ukuran selanjutnya. I decided that healthy living as a daily practice was my goal, and consistency was my measure of success. Saya memutuskan bahwa hidup sehat dari praktik sehari-hari adalah tujuan saya dan konsistensi adalah untuk kesuksesan saya. How will you address your perceived obstacle? Bagaimana Anda akan mengatasi hambatan yang Anda rasakan? Will you research scholarships while you figure out how to get into your dream school? Will you reach out to a therapist about past traumas that are bothering you? Apa Anda akan meneliti beasiswa saat Anda mencari cara untuk masuk ke sekolah impian Anda? Apa Anda akan menghubungi terapis tentang trauma masa lalu yang mengganggu Anda? I'm going to be really candid here.
Step 3 can take a long time to figure out. Saya akan benar-benar jujur di sini, kecuali bahwa kita bisa membutuhkan waktu lama untuk mencari tahu. So, while we work on step 3, we're going to get started on step 4 at the very same time. Jadi saat kita mengerjakan langkah ketiga, kita akan memulai langkah keempat secara bersamaan. Step 4, choose to live the life you imagine today. Langkah keempat, memilih untuk menjalani kehidupan yang saya bayangkan hari ini. What you're probably thinking is, Cici, how can I live the life I imagine when I still have my obstacle, right? I can't do that. Mungkin berpikir, Sisi, bagaimana saya bisa hidup ketika saya masih memiliki rintangan saya? Nah, saya tidak bisa melakukan itu. Itu tidak benar. It's not true. You don't have to wait on your perceived obstacle, just like I didn't have to wait on my weight. Remember my skinny Cici imaginary life? Anda tidak perlu menunggu rintangan yang Anda rasakan sama seperti saya, tidak harus menunggu berat badan saya, mengingat imajinasi Sisi kurus yang ada di kehidupan bayangan. What did skinny Cici do? Apa yang dilakukan Sisi kurus? Skinny Cici traveled the world. Here I am, traveling the world. Di sini Sisi kurus berkeliling dunia. Di sini saya berkeliling dunia, saya tidak kurus. I'm not skinny. Skinny Cici wore what she wanted. Here I am, wearing what I want. And I'm not skinny. Sisi kurus memakai apa yang dia inginkan. Di sini saya memakai apa yang saya inginkan. Dan saya tidak kurus. Skinny Cici put a full body photo on her dating profile app. Sisi kurus memasang foto seluruh tubuh di profil kencannya. Here I am, full body photo, dating app, not skinny. Di sini foto seluruh tubuh saya dengan harapan tidak kurus. How will you choose to live the life you want right now? Bagaimana Anda akan memilih untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan saat ini? Nothing lights me up more than when I see people shouting me out on Instagram and sharing their stories of self-confidence. As you embark on your journey of self-confidence, I'd like to remind you of one thing. Tidak ada yang lebih menyukai saya daripada ketika saya melihat orang-orang meneriaki saya di Instagram dan berbagi cerita kepercayaan diri mereka. Saat Anda mulai perjalanan kepercayaan diri Anda, saya ingin mengingatkan Anda tentang satu hal. I started my journey because of my desire to stand on stage and do what I want. Saya memulai perjalanan saya karena keinginan saya untuk berdiri di atas panggung dan melakukan apa yang saya inginkan. So, I identified my perceived obstacle. I imagined what my life would look like if that obstacle disappeared. And then I chose to start living the life I imagined right away. And guess what? Here I am, standing before you, doing what I love on stage. Thank you. Saya membuat rencana untuk mengatasi hambatan yang saya rasakan dan kemudian saya memilih untuk mulai menjalani kehidupan yang saya bayangkan segera. Dan juga tebak apa? Di sini saya berdiri di depan Anda melakukan apa yang saya suka di atas panggung. Terima kasih.